Kong. Supaya pemerintah itu tidak bisa mengendalikan yang buat hukum sehingga menguntungkan bagi dia doang, dan terus kemudian tidak mengendalikan para penegak-penegak hukum. Gitu kan ya. Sebaliknya, yang buat hukum tidak mengendalikan pemerintah dan tidak mengendalikan penegak hukum. Yang penegak hukum juga terlepas daripada kepentingan pemerintah dan terus kemudian terlepas daripada yang buat hukum. Itu seolah-olah sangat ideal sekali. Jadi bisa kita bayangkan begini ya. Kalau di toko orang Cina, itu kalau teman-teman lihat ya, itu ada satu orang yang duduknya paling tinggi, itu biasanya yang megang duit tuh. Jadi ada yang jualan, ada yang megang duit sendiri, itu kan ya, ada yang jualan sendiri, ada yang promosi sendiri. Itu beda-beda. Kalau itu adalah satu orang, balik lagi, power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Ini adalah yang kemudian dipikirin dari dulu. Kita bagi tiga-tiganya. Dan ini sekarang dipakai di Indonesia juga, trias politika. Maka kita tahu ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan ada lembaga yudikatif. Dan tebak teman-teman sekalian, sekarang tiga-tiganya menjadi satu. Bagus. Menjadi satu. Nah, artinya apa? Ya, percuma. Itu dari tadi tuh aku jelasin tentang politik. Itu supaya teman-teman paham bahwa ini kondisi politik di Indonesia. Politik tuh nggak kotor. Yang buat kotor siapa? Orang-orang itu tadi. Lah kenapa bisa buat kotor? Teman-teman tanpa sadar, kita bisa melihat di Indonesia misalnya, contoh ya, ada yang namanya partai kan? Partai itu sebenarnya untuk apa? Partai politik. Namanya partai politik. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, adalah partai yang ngurusin rakyat. Tapi apa hubungannya antara mereka dan ngurusin rakyat? Nggak ada. Sebenarnya partai adalah cuma alat untuk mencapai kekuasaan doang. Maka dari partai itulah